Silakan Om Gideon. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua hari ini penuh sukacita karena hari-hari yang kita alami ini sangat rentan, saudara ya. Kalau sekarang kita lagi lockdown, itu sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dan saya percaya Tuhan juga mengizinkan ini semua terjadi supaya kita tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan dan selalu mengharapkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Nah, saudara, dan saya percaya hidup kita ini kadang-kadang naik turun ya, naik turun ke sana kemari ya. Kita belum bisa hidup seperti sebelum masa-masa pandemik ya, tetapi saya percaya kita semua saat ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan kita sebenarnya. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah makna kehidupan, arti kehidupan. Ya, mungkin saya bisa makna kehidupan, arti kehidupan. Saudara, hidup yang kita jalanin saat ini, kita hidup bukan hanya asal bernafas. Kita hidup bukan hanya asal makan, minum, bekerja, tidur, ya, tetapi hidup kita yang kita jalanin saat ini adalah ada satu tujuan yang sedang Tuhan lakukan, persiapkan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak mau nyaman dalam kehidupannya. Orang-orang selalu pengen hidup kita tuh nyaman. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita hadapi sesuai dengan kemauan kita dan keinginan kita. Nah, itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali merasa terganggu, ya, terusik cara kehidupan kita kalau keadaan di sekeliling kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sehingga seringkali kita hanya mengeluh, dan hidup kita selalu menjadikan hidup ini hidup yang tidak ada satu damai sejahtera seperti apa yang sudah Tuhan izinkan, Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini tidak melihat bahwa hidup kita ini sangat berharga. Nah, sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Dia mau mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk bersekutu dengan saudara dan saya, supaya kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang yang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang sudah pernah berhasil di dalam kehidupannya, berhasil di dalam pelayanannya, berhasil di dalam kehidupan keluarganya, semuanya berhasil. Seperti apa yang sedang kita harapkan saat ini. Ini orang sangat berhasil di dalam segala hal. Tetapi pada akhir kehidupannya, dia menyesali apa yang telah dia lakukan pada masa-masa lalunya. Ayat nas kita pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Pengkhotbah yang terakhir, pasal yang ke-12,
ayat 12-14. Mari kita baca bersama-sama. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang kita dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara, sebagai orang percaya, adalah kewajiban bagi kita, adalah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Yang penulis pengkhotbah ini, mulai awal, dia katakan segala sesuatu yang dia lakukan itu semua adalah kesia-siaan. Semuanya sia-sia yang sudah dicapai melalui segala hikmatnya, itu semua adalah kesia-siaan. Yang dicapai dalam keluarganya adalah kesia-siaan. Semua yang dia alami adalah kesia-siaan. Hal ini juga dijelaskan oleh Paulus. Paulus mengatakan demikian. Apa yang dahulu itu menjadi sampah ketika aku mengenal Kristus. Jadi tujuan utama kehidupan kita adalah pengenalan akan Kristus. Kita tidak bisa mengenal Kristus tanpa menghadapi setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, bahwa hidup yang sangat berharga ini kita selalu saja mempunyai alasan dan alasan untuk tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang-orang yang percaya yang berbuat baik, ya, perbuatan baik itu selalu ditonjolkan. Tapi yang terlebih dari itu, perbuatan yang benar. Jadi perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua ingin melihat orang-orang sekitar kita baik, ya, sekitar kita menjadi orang-orang yang baik, ya. Tetapi saya percaya kita ini bukan orang yang bisa berbuat baik, tapi belum tentu perbuatan baik kita itu perbuatan yang benar. Contohnya demikian, saudara. Kita menyapa orang baik kan, ya, kita menyapa orang itu baik sekali. Kita tegur sapa itu baik sekali, saudara. Kita tegur sapa baik sekali, baik benar. Tapi apakah itu benar? Kalau kita tegur sapa karena orang itu baik, kita menegur orang karena orang itu baik, itu tidak benar. Karena firman Tuhan katakan dunia pun demikian. Berarti kalau kita yang perbuatannya benar, kita tegur siapapun juga. Meskipun itu orang yang tidak kita sukai, kita harus mulai menegur dia. Nah, itu perbuatan yang benar, saudara. Ya, perbuatan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali sebagai orang percaya, terutama orang-orang Timur, orang-orang Indonesia, kita menghormati orang tua kita menghormati orang yang lebih tua karena sesuai dengan adat istiadat ketimuran. Tapi kalau kita bisa melakukan itu dengan kebenaran firman Tuhan, yang berbeda sekali, saudara, hidup kita akan diubahkan. Nah, saudara, hari ini kita melihat virus di mana-mana, saudara. Virus karena di mana-mana ada virus, terutama virus Delta yang sedang kita ada di Sydney ini. Hari ini di sini, besok ada di sana, besok lusa ada di sana. Selalu ada, saudara, virus yang nggak kelihatan. Dan saya percaya virus itu adanya di mana-mana, saudara. Nah, ada satu berita yang tidak mengenakan bagi kita. Ada virus-virus yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang percaya. Firman Tuhan katakan kita mencuci di waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang Farisi. Dikatakan apa yang
keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan. Nah, saudara, yang menajiskan, yang membuat dosa, yang membuat virus, yang membuat sesuatu, yang berdosa, membuat sesuatu yang akhirnya kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Coba sekarang, seandainya, saya alami demikian, saudara. Banyak orang-orang yang berkata-kata kepada saya tentang kejelekan-kejelekan saya kepada orang lain, ada yang bercerita tentang kebaikan-kebaikan. Saya nggak bisa menyetop orang berkata baik atau berkata jelek, saudara. Tetapi yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya menghadapi semuanya itu. Nah, kalau saya menyebarkan kejelekan, kekurangan orang-orang lain, berarti saya mulai menyebarkan benih-benih kebencian kepada orang tersebut, saudara. Nah, benih-benih kebencian itu adalah lawan dari opposite dari kasih yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara, dan kita harus sadar bahwa kita semua ini masih di dalam pergumulan. Ya, jadi saya bisa mengatakan di dalam hidup ini hanya ada satu yang mesti kita hadapi, yaitu pergumulan. Ya, saudara, pergumulan. Pergumulan ini, saudara, adalah sesuatu yang kita hadapi dan sesuatu yang tidak akan lepas dari kehidupan kita. Pergumulan inilah yang harus kita hadapi, saudara. Ya, pergumulan ini adalah satu hal yang dialami oleh setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi demi pribadi, setiap gereja, apapun juga kita mengalami sesuatu yang kita sebut pergumulan. Ya, nah, saudara, saya berharap kita semua belajar bersama-sama hari ini dan mulai melakukan langkah-langkah yang penting dalam kehidupan kita. Dan, saudara, saya percaya hari ini kalau saudara ada dalam hidup kita, dan selamat dan masih bernafas, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya? Mari kita kembali lagi kepada kehidupan kita. Kita hidup karena Tuhan. Kita hidup bersama-sama Tuhan. Ujung-ujungnya kita nanti berakhir akan bersama-sama dengan Tuhan. Kelahiran tidak bisa dipilih. Dan kematian pun demikian juga, saudara. Kematian tidak bisa dielakkan. Akan datang pada waktunya, pada waktu Tuhan menentukan kita untuk bertemu dengan Dia. Ketika saatnya tiba, itulah waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, siapkah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan? Hari-hari ini banyak orang-orang yang terkena COVID, baik tua dan muda, meninggal dunia dipanggil Tuhan. Saya percaya kalau hal kematian itu tidak pandang umur, tidak pandang bangsa, tidak pandang kepercayaan kita, kalau waktunya sudah dipanggil, kita pun akan dipanggil oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita sudah meninggal seperti apa yang kita baca hari ini, di dalam tahta pengadilan, Tuhan akan melihat, mengadili apa yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Yang tersembunyi, besar sekali, saudara. Yang tersembunyi itulah yang akan kita hadapi saat ini. Ya. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi di situ akan ada tahta pengadilan buat kita semua. Nah, memang kematian itu sangat menyedihkan, saudara. Terus terang saja sekarang kalau ada pertanyaan kepada kita semua dalam hati kita, di dalam suasana COVID ini,
Sebenarnya apa sih yang kita takutkan? Kita takut terkena COVID atau kita takut mati? Secara emosional, ini saya berbicara saya sendiri, saudara. Secara emosional, saya belum siap untuk meninggal. Saya belum siap untuk dipanggil Tuhan. Karena saya melihat kepada istri, anak, dan cucu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Untuk melihat orang-orang saya belum rela untuk meninggalkannya. Tetapi, itu memang baik. Tapi apakah itu benar? Yang benar adalah kita siap setiap saat dipanggil oleh Tuhan. Karena masa hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, kalau kita baca, kita perhatikan Alkitab, dari awal kejadian tentang yang dari Tuhan, sampai akhir kitab Wahyu, kita melihat bagaimana kita memuliakan Tuhan. Doa Bapa kami, kita awali dengan Tuhan yang dimuliakan. Kita akhiri dengan kemuliaan Tuhan. Karena dialah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Bisakah kita berbicara seperti demikian? Seperti Paulus berbicara. Karena Paulus mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Saudara, dan saya percaya kita menghadapi segala pergumulan ini tidak sendirian. Ya, mari kita melihat kembali beberapa ayat. Karena Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Mari kita baca ayat ini, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini kebenaran firman yang harus kita akui sampai saat ini, saudara. Seringkali kita tuh tidak meyakini dengan apa yang firman Tuhan kita baca. Kita hanya mengerti, kita bisa menghayati, tapi kita tidak menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Ini adalah janji Tuhan, ya. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena ada penolong, karena ada Roh Tuhan yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, dia dikatakan roh penolong itu bukan hanya sedikit-sedikit, saudara, tapi keseluruhan sepenuhnya. Roh itu, Roh Kudus adalah roh kepenuhan Allah sepenuhnya yang dipercayakan dalam hidup kita. Seringkali kita ini terbawa dengan dengan perkataan-perkataan dan kebiasaan-kebiasaan di dalam ibadah kita. Kalau pujian-pujian kita baik, kita rasakan ini hadirat Tuhan ada. Kalau nggak baik, hadirat Tuhan tidak ada. Tidak benar, saudara. Kebenaran firman Tuhan dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dia tidak dikatakan memberikan kepadamu sebagian dari roh itu, sebagian kecil daripada roh itu. Tapi Tuhan berikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran itu ada sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi saudara, hari ini kita harus mulai meyakini bahwa hidup yang kita hidupi ini tidak ada artinya kalau kita tidak punya keyakinan tentang Roh Kudus yang menyertai kita dan menolong kita, membawa kita hidup setiap langkah, pikiran, dan rencana-rencana kita itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah yakini kebenaran firman Tuhan. Yakini kalau Roh Kudus itu ada pada setiap kita. Setiap hari, setiap saat firman Tuhan selama-lamanya. Jadi tidak ada, nanti ada, tadi ada, nanti enggak ada. Saudara, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dikatakan selama-lamanya, selama kita hidup di dunia ini, Roh itu ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita meyakin akan penyertaan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita pasti yakini menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi ini. Karena ada kuasa Tuhan, kuasa yang lebih daripada kuasa yang ada di dunia ini ada dalam hidup kita, membawa kita berhasil melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan kedua, kita harus sadar, saudara. Kesadaran itu perlu dilatih. Kesadaran itu perlu dilatih setiap hari. Sadar kalau Roh ini ada dalam hidup kita. Sadar kalau Roh ini ada dalam hati kita. Sadar kalau Roh ini ada dalam pikiran kita. Sadar kalau Roh ini selalu menyertai kita. Kalau saja kita sadar Roh itu, Roh kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka yang kita keluar dari mulut kita adalah suara-suara kebenaran, suara-suara kehidupan, suara-suara kedamaian. Tidak ada caci maki lagi, tidak ada lagi kita melihat kekurangan saudara kita. Karena kalau kita masih melihat kekurangan saudara kita yang lain, berarti kita masih ego. Kita nggak percaya, kita nggak sadar kalau Roh itu yang akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa kebenaran kita nggak bisa hidup. Tanpa Yesus kita nggak bisa hidup. Tuhan Yesus sekarang satu-satunya kebenaran, Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, tidak ada satu orang pun tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Jadi kesadaran akan kebenaran ini menuntun kita kepada kebenarannya itu Kristus Yesus. Nah, kalau saja kita sudah sadar akan kehidupan kita, bahwa kita sadar bahwa kita ini menuju kepada kebenaran, kita akan sampai ketemu dengan Dia. Saudara, saya percaya kalau kita yakin dan kita sadar akan Roh Kudus, penyertaan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita akan melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Karena ketika kita melihat kekurangan saudara-saudara kita, kita akan melihat, kita berharap kemuliaan Tuhan akan dinyatakan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara, renungkan, camkan ini. Kalau hari ini saudara masih selalu melihat kekurangan saudara yang lain, minta ampun kepada Tuhan. Karena saudara, melihat kekurangan orang lain, berarti kita bersandar kepada ego kita. Kita bersandar kepada kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak bersandar, tidak percaya atas penyertaan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Nah, saudara, kekudusan adalah kunci pertama. Bagaimana? Memang kita sebagai manusia selalu ada saja. Tetapi saudara, kalau keyakinan dan kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, yang harus kita lakukan, kita harus mulai mentaati kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh saja mendengarkan khotbah-khotbah dimanapun juga. Banyak pengkhotbah yang baik saat ini, jutaan pengkhotbah yang baik. Kita dengarkan, kita penuhkan pikiran dan hati pikiran kita dengan segala pengertian demi pengertian. Tetapi kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, hidup kita tidak akan diubahkan. Saudara yang kekasih, saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama, mari kita tinggalkan apa yang di belakang kita. Kita menuju ke depan, seperti Paulus katakan, aku berlari-lari, bukan hanya diam, saudara. Kita berlari-lari
jalan kebenaran. Kita berlari-lari menuju rencana Tuhan yang sudah disiapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hari ini kita bisa ada karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita mulai belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, selalu menyarankan kepada saudara-saudara untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh saudara mendengarkan khotbah-khotbah dimanapun saudara boleh berkhotbah. Itu melengkapi pengertian saudara. Tetapi firman Tuhan yang saudara renungkan hari ini, besok, dan selanjutnya, itulah yang merubah kehidupan kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada hal yang baik dalam kehidupan kita selain kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya tekankan di sini. Hidup kita hanya sekali. Mati sekali. Pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk meyakini penyertaan Roh Tuhan. Pergunakan waktu yang ada setiap saat untuk menyadari akan penyertaan Roh Tuhan. Dan pergunakan juga, biarlah Roh Tuhan, Roh penolong itu menolong kita untuk menjadi taat setiap hari, mentaati kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Jadi, saudara, makna kehidupan kita adalah takut kepada Allah. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dan yang lebih terpenting daripada itu, mentaati segala perintah-perintahnya. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan pagi hari ini. Kami tahu, Tuhan, kami jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya, Engkau percayakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, supaya kami disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, kami bisa mendedikasikan sisa hidup yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami hari ini dan selanjutnya, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami masih bisa Kau berikan kesempatan, masih bisa Kau berikan kesempatan untuk bernafas sampai hari ini. Kau berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami untuk melihat saudara-saudara kami. Roh Kudus, tolong supaya kami bisa mengasihi sesama kami. Kami tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan saudara kami yang lain. Karena kami tidak mau kenajisan-kenajisan keluar dari mulut kami. Kami mau semuanya, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan kami. Menjaga hati kami, agar kehidupan kami, setiap langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan, yang terlihat dan yang tersembunyi, memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami dengan tidak kepercayaan kami. Tolong kami dengan segala kelemahan kami. Dan kami percaya Kau kirimkan Roh Kudus-Mu, Kau percayakan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, sehingga kami kuat menghadapi segala pergumulan yang sudah Kau izinkan terjadi di hadapan kami. Dan kami percaya kami akan menang, bukan karena kuat gagah kami, karena Roh-Mu yang menyertai kami, karena kuasa yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kiranya Kau berikan, Tuhan, kelegaan bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Kepada anak-anak-Mu, Tuhan, yang hari ini mengalami sakit penyakit, kiranya, Tuhan, Kau berikan kuasa kesembuhan, Kau salurkan kuasa kesembuhan atas mereka. Kalau anak-anak-Mu yang Tuhan, yang kurang
Damai hatinya Tuhan, kiranya roh damai sejahtera turun atas mereka. Dan kami percaya Tuhan, dengan keberadaan roh kudus-Mu, roh penghibur, roh penolong, itu akan menghiburkan hati kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersukacita. Karena Engkau-lah Tuhan kami. Karena Engkau-lah yang menghargai kehidupan kami. Hidup kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusik kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas kepercayaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas hidup yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, percaya akan roh Tuhan yang menyertai kita, yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya, kita bisa berkata bersama-sama. Amin.